لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Salah satu bukti konkret keberhasilan Nahdlatul Ulama adalah ketika ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi pengen menggusur makamnya Kanjeng Nabi. Kalau saat itu Nahdlatul Ulama tidak bergerak, mungkin kita hari ini di Madinah tidak akan pernah menjumpai makamnya Nabi. Eksistensi makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah itu merupakan sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan mengutus ulamanya yang tergabung dalam Komite Hijaz. Kalau makam sekelas Nabi saja mau digusur gara-gara Wahabi, bagaimana dengan makam kita? Bagaimana dengan makam bapak ibu kita? Maka gak akan ada lagi ziarah kubur ketika Wahabi itu berkuasa. Naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada saja kelakuan ataupun argumen-argumen konyol dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam zaman rahmatullah cara mereka untuk menjauhkan umat ini, menghindarkan umat ini untuk tidak mendekati ustaz-ustaz salaf, dai-dai salaf. Di antaranya adalah dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan keji, statement-statement palsu, kebohongan-kebohongan yang mereka bangun sedemikian rupa untuk menjatuhkan, meremehkan, merendahkan kaum muslimin yang bermanhaj salaf yang mereka tuduh dengan Wahabi. Seperti halnya zaman rahmatullah apa yang dilakukan oleh salah satu dai yang sudah terkenal nyentrik, yang terkenal dengan gaya bahasanya yang suka mencaci, memaki, memfitnah. Bahkan kemarin ketika terjadi gesekan antara dia dengan Ustaz Khalid Basalamah, maka si Gus Miftah ini kemudian melakukan atau mengeluarkan narasi-narasi kotor dan jorok yang seharusnya seorang dai tidak pantas melakukan hal sedemikian. Termasuk zaman rahmatullah apa yang kemudian dia sampaikan, apa yang kemudian dia utarakan di videonya atau di ceramah-ceramahnya tentang negeri Arab Saudi, yang dimana dia menuduh ulama-ulama Arab Saudi itu andaikan bukan karena ormas NU, maka tentunya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, tepatnya berada dahulunya, ya, saya ingin luruskan sedikit. Dahulunya antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid itu berpisah. Ya, ada dinding yang membatasi mereka. Jadi biliknya Aisyah, rumahnya Rasulullah SAW itu terbatasi dengan tembok masjid. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal, maka kemudian para sahabat berselisih di mana Nabi SAW akan dimakamkan. Sehingga mereka kemudian mendapatkan hadis dari Nabi SAW setelah sampai kepada mereka bahwasanya para nabi dan rasul itu dimakamkan di mana mereka meninggal. Sehingga jadilah biliknya Aisyah atau kamarnya Aisyah yang di mana Nabi SAW meninggal di situ dijadikan sebagai perkuburan Nabi SAW. Terbukti ketika Nabi SAW telah meninggal, maka tetap Aisyah tinggal di bilik tersebut atau di kamar tersebut. Sehingga zaman rahmatullah ini perlu kita sampaikan, keterangan dari Nabi SAW, para nabi dan rasul dimakamkan di tempat yang dia meninggal dengan masjid itu dahulunya tidak bersinggungan. Nanti datang khilafah atau khalifah setelahnya ratusan tahun, puluhan tahun, baru kemudian maka Nabi SAW ini masuk dari wilayah masjid. Dan kemudian pada saat itu para ulama juga berselisih pendapat apakah makam Nabi SAW harus dipindahkan atau tidak. Sehingga mereka mengambil kesimpulan maka Nabi SAW tidak dipindahkan karena kembali kepada hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, penghormatan kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ini hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat ini, jangan sampai nantinya kuburan Nabi SAW ditempatkan di tempat yang lainnya, sehingga dijadikanlah makamnya Nabi SAW itu tempat beribadahnya orang-orang Muslim yang mereka memang antusias sangat cinta dengan Nabi SAW, sehingga dikhawatirkan jangan sampai kemudian orang-orang melakukan kesyirikan, melakukan tawassul, tabarruk, berdoa di makam Nabi SAW sebagaimana perilaku Yahudi dan Nasara. Dan hal ini yang juga kemudian diwanti-wanti Nabi SAW, diperingatkan Nabi SAW dari hadis beliau SAW tentang
hati-hatinya kita, waspadanya kita dari menyerupai orang-orang Yahudi ketika menjadikan makamnya para nabi dan rasul di antara mereka itu tempat ibadah mereka. Mereka sujud, mereka ruku, mereka berdoa, mereka tawassul kepada mayat-mayat atau kuburan-kuburan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahmatullah, tidak terlepas dari statement si Gus Miftah ini, maka ada dua yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan apa yang dia sampaikan, guyonan lelucon yang dia sampaikan, maka tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama, jamaah rahmatullah, di sini Gus Miftah kemudian merendahkan, melecehkan, menyudutkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama kita. Maka ini adalah merupakan sebuah dosa besar, jamaah rahmatullah. Jadi tidak main-main. Afwan, ana merubah dulu sedikit posisi. Ketika seseorang merendahkan, melecehkan, menjatuhkan kehormatan para ulama, ini bukan perkara main-main, jamaah rahmatullah. Jangankan ulama, orang biasa saja kita rendahkan, kita hina, kita caci, kita maki, kita tuduh, kita fitnah dengan tuduhan yang mereka tidak lakukan, dengan perbuatan yang kita tuduhkan dan mereka tidak lakukan, maka hitungannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menggibahi mereka, memfitnah mereka, menyudutkan mereka, mencaci mereka, maka ini adalah merupakan di antara bentuk dosa besar. Yang pertama, kenapa jamaah rahmatullah? Karena ihtiqarun nas, merendahkan manusia, menyudutkan manusia, mencaci, memaki, memfitnah manusia, maka itu adalah merupakan di antara bentuk kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang di dalam dirinya ini ada sifat kesombongan. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, apakah sifat kesombongan itu wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, al-kibur batarul haq wa ghamtun nas. Di antara bentuk kesombongan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia adalah menolak kebenaran. Yaitu ketika datang kebenaran hujjah dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka pun menolak kebenaran tersebut. Seperti misalnya jamaah rahmatullah, ya, yang lagi viral di masa kita sekarang ini, orang berdendang, bersalawatan, berceramah dengan diiringi dengan musik-musik, alat-alat musik. Di situ ada juga perempuan yang menyanyi dengan syahdunya. Ketika kita menyampaikan ini haram, ini tidak boleh, ini kemudian dimurkai Allah Tabaraka wa taala, dilarang oleh Nabi SAW, kemudian pun mereka menolak apa yang kita sampaikan walaupun datang dari sumbernya Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan logika mereka, dengan hawa nafsu mereka. Maka ini diantara bentuk kesombongan seseorang ketika disampaikan kepadanya tentang hujah-hujah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat kesombongan yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka ketika seseorang merendahkan, menyudutkan, ya, memandang sebelah mata seseorang, seolah-olah dirinya sendiri yang benar, seolah dirinya sendiri yang kemudian hebat, merasa wow begitu, sebagaimana yang dia sampaikan tadi, andaikan bukan karena ormasnya, maka sungguh Arab Saudi, para ulamanya itu akan menggeser, mengeluarkan kuburan Nabi SAW dari Masjid Nabawi. Maka ini adalah merupakan di antara kesombongannya si Miftah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Sifat kesombongan ini adalah merupakan racun yang sangat besar yang kemudian bisa membinasakan seseorang manakala dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatullah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang penuntut ilmu. Jangankan para ulama yang kredibil mereka di atas para ulama, yang kedudukan mereka sudah sejajar dengan para ulama, para penuntut ilmu saja ini memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat di antara kalian orang-orang beriman, yaitu yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memperbaiki keimanannya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan-keimanan yang mereka miliki, dengan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, dengan ibadah yang zahir maupun batin. Senantiasa memperbaiki keimanan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang senantiasa berjalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan, kemurnian agama Islam ini dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah.
Bahkan tidak sampai di situ, jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama atau penuntut ilmu. Allah tabaraka wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesungguhnya Allah mempersaksikan tentang persaksian yang sangat besar, persaksian tauhid, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu pula persaksian ini disaksikan oleh para malaikat, dan persaksian ini juga dipersaksikan oleh para penuntut ilmu. Jadi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang mungkin masih pemula, masih rendahan, yang masih merangkat belajar, itu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagaimana lagi dengan kredibilitas seseorang itu sudah dianggap para ulama. Hati-hati, ini adalah merupakan di antara bentuk dosa besar ketika seseorang merendahkan orang yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka zaman dalam Allah di sini ada banyak petua-petua para ulama, perkataan-perkataan para ulama, mereka tegas dan keras kepada orang-orang yang merendahkan, menyudutkan para ulama. Di antaranya zaman dalam Allah, Ibnu Mubarak mengatakan rahimallah, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'ah. Perhatikan kata Ibnu Mubarak, siapa yang merendahkan ulama, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan akhiratnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan hilang. Itu akan sirna pada dalam dirinya. Jadi hati-hati antum merendahkan, menyudutkan para ulama. Apalagi ulama ini adalah ulama Rabbani. Mereka yang senantiasa berjalan di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, mengingatkan manusia tentang penyimpangan, mengingatkan manusia tentang tauhid, mengingatkan manusia tentang sunnah, mengingatkan manusia hati-hati dengan perkara bid'ah kesyirikan, perkara amalan-amalan bid'ah. Hati-hati zaman rahmatullah. Karena mereka ini adalah warathatul anbiya. Mereka ini adalah para pewaris Nabi. Mereka menyampaikan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya dan apa yang dikatakan Nabi SAW dalam sabdanya. Hati-hati. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak boleh seseorang itu serampangan, merendahkan, menyudutkan, memfitnah mereka dalam perkara apapun itu. Ya, termasuk zaman rahmatullah, ya, ketika seseorang itu merendahkan mereka, menyudutkan mereka, maka kata Ibnu Mubarak, "Dhahabat akhiratuhu." Maka orang-orang yang seperti ini perlahan tapi pasti akhiratnya akan pergi darinya, ilmunya akan hilang darinya. Maka bagaimana mungkin ya dia memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa keterangan-keterangan para ulama? Tidak akan mungkin. Zaman rahmatullah, dia akan mengerti. Maka ketika dia menyudutkan, merendahkan para ulama, apakah seseorang ini akan diberkahi ilmu yang dia miliki? Tidak, zaman rahmatullah. Taruhlah misalnya seseorang mengatakan, saya punya ormas sendiri, saya punya ulama sendiri, saya punya ustaz sendiri, saya punya kiai sendiri yang saya belajar darinya. Ustazmu, kiaimu, ulamamu, dari mana mereka belajar? Dari mana mereka mengenal tentang tauhid, ilmu-ilmu tentang tauhid? Bagaimana mereka mengenal sunnah? Bagaimana mereka mendapatkan hadis-hadis dari Nabi SAW? Tentunya dari para ulama yang mewariskan ilmu dari zaman ke zaman. Maka ini adalah logika rusak seseorang yang ketika dia sudah nyaman di sebuah organisasi, sudah terdoktrin dengan organisasi, sehingga menganggap organisasinya ini adalah organisasi hebat, ulamanya ulama-ulama hebat, ustadznya ustadz hebat, sehingga yang di luar mereka direndahkan, disudutkan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan logika rusak daripada seseorang yang berperilaku seperti ini. Kemudian Imam Ahmad Ibnu al-Ath'ara'i, beliau kemudian mengatakan, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wa la sima akabirahum min kaba'irudz dzunub. Sesungguhnya orang-orang yang terjatuh, maksudnya terjatuh di sini, merendahkan, menyudutkan, mencaci, memaki para ulama, terlebih lagi pembesar-pembesar mereka, para ulama kibar yang sudah tua, yang sudah sepuh, mereka kemudian merendahkan, menyudutkan, memfitnah, memaki mereka, maka Imam Ahmad Ibn al-Athra'i mengatakan itu adalah merupakan di antara dosa besar. Jadi tidak main zaman dalam Allah, para ulama memandang orang-orang yang merendahkan, menyudutkan, memfitnah para ulama dengan cacian, dengan perendahan yang buruk, yang kotor dari orang-orang rendahan, maka itu adalah merupakan di antara dosa besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka lihat zaman dalam Allah, lihat keadaan orang-orang yang merendahkan, menyudutkan, memfitnah para ulama. Apakah ada kemuliaan dari sisi mereka? Tidak. Lihat orang-orang seperti ini zaman rahmatullah, bagaimana penampilannya, bagaimana ciri khasnya yang nampak padanya, bagaimana dakwah-dakwahnya, hanya caci makian, hanya hinaan, perendahan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya telah diambil Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada keberkahan dari ilmunya.
Karena yang dia gembosi, yang dia lelucongkan, yang dia sampaikan hanyalah cacian, hanyalah makian, hanyalah perendahan terhadap para ulama, terhadap ahli sunnah wal jamaah. Yang keluar dari mulutnya tidak ada ilmu. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini dianggap ustaz, dianggap kiai, dianggap da'i? Penampilannya pun tidak nampak padanya dia ada seorang da'i. Yang seorang da'i itu seharusnya memberikan tuntunan, teladan kepada mad'unya. Rambutnya saja gondrong seperti itu. Ya, tidak ada sifat muru'ah dalam dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang-orang seperti ini zaman rahmatullah di zaman kita sekarang ini banyak merusak agama Islam itu sendiri. Ya, dengan mengistilahkan Islam Nusantara, Islam versi mereka, Islam menurut mereka, tanpa mengikuti negeri Arab Saudi. Maka ini diantara bentuk penyimpangan, kerusakan di zaman kita sekarang ini, munculnya dai-dai penyeru ke dalam neraka Jahannam. Kemudian kata para ulama, ya, di antaranya yang disebutkan oleh ahlus salaf kita dahulunya, bahwasanya at-ta'ununa fil ulama la yadurruna illa anfusahum. Orang-orang yang menyudutkan, merendahkan, memfitnah para ulama, maka sesungguhnya ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada yang dia mudaratkan kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang suka memfitnah, mencaci, merendahkan para ulama ahli sunnah, khususnya ulama Arab Saudi dengan tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang luar biasa buruknya, kotornya, maka sesungguhnya orang ini hanya menyusahkan, merusak dirinya sendiri. Dan dia, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam surah Yunus ayat 81, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperbaiki keadaannya orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Dan salah satu bentuk kerusakan, ya, di zaman kita sekarang ini adalah munculnya dai-dai, munculnya ustaz-ustaz penyeru ke dalam neraka Jahannam, penyeru kesyirikan, penyeru dengan amalan bid'ah, penyeru dengan tawassul kesyirikan, tabarruk kesyirikan, ya, yang mereka lakukan adalah berbuat kerusakan. Lihat kerusakan mereka zaman rahmatullah adalah ketika ada ulama yang senantiasa mengingatkan umat dari kesyirikan, yang senantiasa mengingatkan umat dari amalan-amalan bid'ah, maksiat, dosa, yang mengingatkan mereka tentang tauhid sunnah, tentang amalan-amalan ketaatan. Justru mereka ini kemudian berusaha dan berupaya bagaimana umat tidak mendengarkan ulama-ulama seperti itu, ulama-ulama rabbani tersebut, dengan berbagai macam cara, dengan tuduhan, dengan cacian, dengan makian, dengan fitnahan, dengan fitnah yang dibuat-buat, yang memang betul-betul mereka lahir kebencian mereka terhadap ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, ya, dengan setelah mereka memprovokasi umat untuk membenci ulamanya, kemudian mereka mengajarkan kepada umat bagaimana amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang menurut mereka hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga apa, zaman rahmatullah, ketahuilah orang-orang yang ulama-ulama Yahudi, rabit mereka, ulama-ulama Yahudi itu rusak karena fulus. Ujung-ujungnya duit zaman rahmatullah. Jadi kita melihat dai-dai dewasa ini yang mereka takut kehilangan mad'unya, ketika mereka takut kehilangan jamaahnya, maka ujung-ujungnya ini, ya, ujung-ujungnya karena mereka takut kehilangan jamaah dan kehilangan fulus. Kalau kehilangan jamaah, ya kehilangan fulus. Tidak terlepas daripada itu zaman rahmatullah. Dari mana kita tahu? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi mengubah, mengotak-atik kitab-kitab mereka, merubah ajaran-ajaran mereka yang tadinya ini haram, ini halal, ini halal, ini haram. Kenapa zaman rahmatullah? Karena mereka takut kehilangan umat dan mereka takut kehilangan sepersepuluhnya. Itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Taib. Kemudian perhatikan zaman rahmatullah. Di dalam hadisnya Nabi SAW menyampaikan kepada kita, riwayat dari Imam Bukhari, man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Tabaraka wa Taala, maka aku proklamirkan untuknya peperangan. Hati-hati. Jadi kalau antum membenci para ulama yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa Taala di muka bumi ini, mereka yang menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, hati-hati, maka Allah yang akan memerangi kalian. Kalau Allah memerangi kalian, maka apakah sujudmu diterima, rukukmu diterima? Tidak. Apakah doa-doamu ketika kau berdoa diterima? Tidak. Ya, walaupun mungkin kita melihat si fulan ini dunianya Masya Allah, ya, banyak orang-orang yang kasih amplop, banyak orang-orang yang memberikan pundi-pundi dunia. Apakah itu merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan? Tidak. Hati-hati. Jadi ketika antum merendahkan, menyudutkan para ulama, kemudian antum merasa dunianya antum terbuka, semakin meluas, hati-hati. Ini boleh saja istirahat yang Allah berikan kepadanya. Ya, ketika seseorang merasa nyaman dengan memfitnah, mencaci, memaki, merendahkan para ulama, kemudian dunianya semakin banyak, jamaahnya semakin banyak,
kemudian dia merasa apa yang dilakukan dia benar, hati-hati. Itu namanya istidraj. Yang Allah berikan ente kenikmatan sesaat, namun kemudian ente merasa nikmat dengan dosa-dosa tersebut dan ente mati di atas dosa tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah yang berkaitan dengan ini, peringatan keras dari para ulama. Sebagian salaf kita mengatakan siapa yang merendahkan, menyudutkan para ulama, kemudian dia meninggal dengan perendahan, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lakukan, maka dikhawatirkan hatinya telah mati sebelum jasadnya mati. Jadi tidak main-main. Kalau ente merendahkan, menyudutkan para ulama dengan tuduhan-tuduhan keji antum, naudzubillah, tsumma naudzubillah, jangan sampai hatinya ente telah Allah matikan sebelum ente meninggal. Kemudian yang kedua yang menarik zaman rahmatullah, apa yang disampaikan oleh si Miftah ini, lelucon yang dia sampaikan, katanya kalau Wahabi ini berkuasa, maka hilanglah nanti kuburan-kuburan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, tidak ada lagi ziarah kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini sebenarnya ada dua poin. Yang pertama, mereka mengatakan kalau Wahabi berkuasa, antum harus ketahui dari zaman ke zaman, dari dahulu, dari sejak zaman para tabi'in, bahkan para sahabat ridwanullah jami'an, ahli sunnah wal jamaah itu tidak pernah tamak mengejar kekuasaan. Mereka tidak pernah kemudian berusaha dan berupaya mendirikan partai, karena tidak ada partai Wahabi, tidak ada partai Salafi. Antum harus tahu itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman tidak pernah mereka ingin sangat terobsesi, sangat antusias, sangat kemudian berbesar hati untuk menjadi pemimpin, mengejar kekuasaan. Tidak, zaman rahmatullah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jadi tidak ada kemudian Wahabi itu mendirikan partai kemudian bagaimana berkuasa di negara ini, dan kalau mereka berkuasa tidak ada lagi ziarah kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kebodohan, ya, kedustaan, lelucon yang disampaikan oleh si Miftah ini. Karena kenapa zaman rahmatullah? Ya bagaimana mungkin ahli sunnah wal jamaah yang antum gelari Wahabi ini melarang orang untuk ziarah kubur? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah zaman rahmatullah, ya, statement orang yang tidak sampai ilmu kepadanya. Ketika mungkin mereka hanya sepotong mendengarkan ceramah-ceramah ahli sunnah, jangan mendatangi kuburan ini, kuburan itu, ya, mereka mungkin tidak menyimaknya secara lengkap. Yang dimaksudkan kuburan itu adalah kuburan yang dikultuskan, kuburan yang kemudian dikeramatkan. Bahkan zaman rahmatullah banyak kuburan di Indonesia ini, banyak kuburan yang dikultuskan, yang notabene-nya kuburan ini kita tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian yang kedua ternyata fiktif, dan banyak terjadi. Ya, ketika seseorang mendatangi kuburan itu kemudian berdoa, kemudian tawassul, bertawarruk, kemudian sampai ruku dan sujud, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang dari Islam, kemudian dibawa ke kuburan. Maka inilah yang diwanti-wanti Nabi SAW. Adapun menziarahi kubur secara mutlak, menziarahi kubur bapak kita, ibu kita, kemudian mendoakan mereka, kemudian mengamalkan amalan sunnah, bersalam, kemudian masuk ke dalam kuburan dengan tidak menggunakan alas kaki, menghormati kuburan, tidak menginjak kuburan, tidak duduk di kuburan. Ketahui dah zaman rahmatullah, tidak ada, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kuburan, kecuali ahli sunnah sangat menjaga perkara-perkara tersebut ketika masuk ke dalam kuburan. Tidak meninggikan tembok kuburan, tidak kemudian menggunakan bunga-bunga, kemudian air untuk meletakkan di atas kuburan, melakukan azan di kuburan. Tidak ada zaman rahmatullah yang dilakukan oleh ahli sunnah, kecuali kita mendapatkan perkara-perkara tersebut dari orang-orang yang menganggap perbuatan tersebut yastahzanu ilai, seolah-olah perkara tersebut baik. Maka bagaimana mungkin ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengunjungi kubur, kemudian ahli sunnah yang kalian gelar Wahabi itu melarangnya? Na'udzubillah. Tidak ada zaman rahmatullah. Lihat kuburan yang ada di Baqi, yang berada di Madinah. Ya, kaum muslimin senantiasa mengunjunginya. Tidak ada kemudian Raja Arab Saudi, kemudian gubernur Saudi melarang kaum muslimin yang melaksanakan umrah kemudian dilarang untuk menziarahi kuburan Baqi. Ini merupakan tuduhan keji dan tuduhan dusta. Karena Nabi SAW memerintahkan kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka pada hari ini ziarahilah kubur, karena sesungguhnya kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Mengingatkan kalian tentang akhirat. Inilah zaman rahmatullah, sedikit yang bisa kita sampaikan untuk menjawab tuduhan, lelucon, guyonan, fitnaan dari si Gus Miftah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah dan petunjuk untuk kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan sunnah Nabi SAW, kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang benar. Karena dikhawatirkan orang-orang seperti ini ketika dia tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka dikhawatirkan dia meninggal
hatinya sebelum meninggal jasadnya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari sifat-sifat seperti ini. Jangankan orang seperti ini, orang awam saja yang tidak paham mungkin berceramah, yang tidak paham tentang Quran dan Sunnah, mereka sangat menghargai para ulama. Apatah lagi dia seorang dai, seorang penceramah, seharusnya dia menghormati, menghargai para ulama dan tidak merendahkan, menyudutkan, memfitnah mereka dengan tuduhan-tuduhan kotor dan tuduhan-tuduhan keji yang tidak ada sumber pendalilannya dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Demikianlah jamaah rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.